Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu kadang-kadang menakutkan. Mengapa menakutkan? Karena apa yang diperintahkan kepada kita itu kadang-kadang sulit dilaksanakan. Coba kita lihat dua ayat ini ya. Dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Saudara, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi, kalau kasih itu yang tidak pura-pura, kita melakukan yang baik. Karena di mana-mana itu, di dalam gereja pun ada sering terjadi pertengkaran. Ya, itu manusia. Kalau ada salah paham, tersinggung, itu sering jadi satu sama yang lain mereka marah. Dan sulit diperbaiki. Sulit untuk maksudnya itu disuruh saling menyapa, saling menghormati itu sulit. Itu sebabnya sini jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini perintah ya. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, pernah terjadi di satu gereja. Ini sama-sama orang yang bekerja di gereja sebagai khususnya dia menolong di kantor gereja yang besar, sekretarisnya banyak, dan mereka bertengkar, salah paham, bertengkar, wah nggak bisa saling mengampuni. Yang satu lapor kepada pendeta, dia begini. Oke, lalu datanglah yang si B, datang juga. Pendeta, si A begini. Lalu gimana? Kamu maunya gimana? Bisa enggak kamu saling mengasihi? Kalau saling mengasihi, nggak bisa begini. Di satu kantor kamu bertengkar, bagaimana pekerjaannya? Bagaimana firman Tuhannya dilaksanakan? Dibilang, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus melakukannya baik. Kalau kamu bertengkar begini, ini baik tidak? Lalu mereka, iya tapi dia begini, yang satu dia begini, dua-duanya saling menyalahkan. Nah, tidak bisa didamaikan. Ya. Lalu oleh pendeta itu dua-duanya dipanggil. Oke, sini. A, B, kamu datang ke sini. Masuk ke kantor, salah satu kantor, dikunci kantornya. Dia katakan, kamu adalah anak-anak Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Pasti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Lakukan yang baik. Ya. Jadi kamu harus saling menghormati. Bisa memberi hormat terlebih dahulu. Maksudnya nyapa lebih dahulu. Kalau kamu tidak bisa, jangan keluar dari kamar ini. Saya kunci. Nggak dikasih makan. Lama mereka di dalam ruangan itu berduaan tidak mau saling menyapa. Pokoknya ya sudah diam-diaman. Ya, sampai diyakinkan oleh Roh Kudus. Akhirnya salah satunya ya B mengatakan, ya sudahlah, memang kita ini anak Tuhan. Ya sudah, kita baikan aja deh. Ya, maafkan kemarin saya salah begini. Akhirnya A juga, ya maafkan juga, saya juga begini ya. Dia jelaskan salah pahamnya di mana. Akhirnya mereka saling berbicara. Dan mereka menjelaskan duduknya perkara. Padahal perkaranya sepele. Hanya karena perkara kecil mereka marah satu sama yang lain. Akhirnya mereka dapat baikan kembali. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Ya, akhirnya mereka bisa berbaik. Tapi karena ada juga pendeta yang mengingatkan, kamu harus berbaikan. Kalau tidak, saya tidak yakin ada Roh Kudus di dalam kamu. Nah, bagus sekali ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita harus
kasihnya jangan pura-pura ya. Kalau pura-pura itu ya tidak bisa memaafkan. Kalau ada kasih bisa memaafkan, bisa mengampuni ya. Jadi harus saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat itu ya salam ya, untuk berbaikan kembali. Demikian saudara-saudara, hidup Kristen itu tidak mudah ya, namun bisa dilaksanakan kalau kita mau mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi marilah kita selidiki hati kita masing-masing, jangan sampai ada di antara saudara yang tidak mendengarkan suara Roh Kudus ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu ini tajam seperti pedang bermata dua, menusuk ke dalam hati kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat saling memberi hormat, dapat saling memaafkan, dapat hidup rukun di dalam gereja, karena kami adalah saudara. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, ingat ya, kita adalah saudara, jadi harus bisa saling memaafkan, saling memberi hormat. Tuhan berkati saudara dan jadilah berkat di mana saudara berada untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.